Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue kembali lagi dengan salah satu peristiwa yang cukup bersejarah ya di muka bumi ini ya, yang bahkan sampai detik ini tuh sebenarnya punya impact dan punya dampak yang tidak terhindarkan dan nyata adanya, yaitu adalah Black Death. Pada saat itu memang di era-era itu penyakit ini bener-bener gila banget sampai hampir nggak bisa ditangani sebenarnya, dan bahkan berhasil merubah DNA manusia sekarang, Pak, bagi mereka-mereka yang survive pada kala itu dan akhirnya punya keturunan. Dan ini adalah salah satu tonggak penyakit yang menjadi sebuah sejarah juga bagi kemanusiaan karena segitu parahnya dan segitu berdampaknya sampai detik ini. Nah, gimana sejarahnya dari Black Death ini gue akan bahas, dan silahkan like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan video-video gue, dan kalian bisa follow gue di @rivaldo_santosa kalau misalnya kalian mau kasih gue beberapa rekomendasi untuk bisa gue bahas di video selanjutnya. So, let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, gue akan bahas Black Death. Ini jadi adalah salah satu pandemi akibat penyakit pes yang bisa dibilang terparah sepanjang masa, bisa dibilang. Yang waktu itu tuh terjadi pada akhir abad pertengahan. Nah, wabah Black Death ini berasal dari bakteri Yersinia pestis yang ada di kutu tikus dan juga ada di tikus itu sendiri. Bakteri ini memberhentikan sistem imun manusia dan menyebabkan penyakit pes yang memunculkan gejala paling terlihat, yaitu luka parah berwarna hitam di kulit manusia. Makanya wabah ini dijuluki sebagai Black Death karena hitam-hitam semua. Nah, selain itu, bakteri ini tuh juga menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening sampai infeksi darah dan paru-paru akut kalau memang tidak dirawat dengan benar. Dan bayangin aja, semua itu pernah mewabah ke puluhan juta orang di abad ke-14. Yang tenaga medisnya tentunya, teknologi medisnya tentunya juga pasti jauh di belakang daripada zaman sekarang. Makanya jadi parah banget. Nah, sumber dari penyakit pes sendiri, seperti yang tadi gue bilang, berasal di kutu hewan pengerat seperti tikus dan juga hewan-hewan lain. Terutama yang berkontak langsung dari tikus ataupun kutu yang terinfeksi bakteri Yersinia pestis ini. Dan setelah tertransfer ke manusia dan jadi penyakit pes, bakteri ini juga bisa menyebar lewat udara dan juga kontak langsung dengan luka tubuh penderita. Makanya pada waktu wabah ini terjadi, itu cepat banget menyebarnya karena cara penyebarannya itu bermacam-macam dan banyak banget. Nah, awal terjadinya Black Death sendiri sebenarnya tuh masih cukup kontroversial dan juga masih didalami sampai detik ini sebenarnya. Tapi informasi yang banyak beredar soal wabah ini tuh dimulai pada bulan Oktober 1347, tepatnya di pelabuhan Sicilian yang berada di Messina, Italia. Nah, waktu itu ada 12 kapal dagang dari Laut Hitam yang berlabuh di sana. Dan ketika orang-orang pelabuhan itu mendekat, mayoritas awak kapal yang ada di sana itu ternyata udah nggak bernyawa lagi. Dan beberapa awak yang masih hidup itu juga mengalami banyak luka kulit berwarna hitam yang bernanah. Dan kelihatannya mereka juga udah pada sakit semua dan lemes banget. Jadi sesuai sama kriteria yang tadi gue sebutin. Makanya setelah ngelihat hal tersebut, akhirnya tuh pihak berwajib pelabuhan langsung menyuruh kapal-kapal tadi buat pergi dari pelabuhan dan melanjutkan perjalanan mereka. Tapi dari banyaknya awak kapal yang udah terinfeksi dan bahkan meninggal, rasanya kan pasti bakal ketularan juga tuh orang-orang pelabuhan yang tadinya nyamperin dan naik ke kapal tadi dan periksa orang-orang tersebut. Sampai akhirnya ya menyebar juga ujung-ujungnya. Sampai ke orang-orang yang tinggal di luar daerah tersebut pun juga ikut ketularan. Nah, tapi semakin kesini, para ahli arkeologi dan medis yang meneliti kasus ini mendapatkan informasi bahwa sebenarnya awal dari wabah ini tuh nggak cuma dari si death ship yang tadi gue ceritain, atau kapal kematian yang ngebawa banyak orang berpenyakit tadi. Dan malah sebenarnya udah ada sejak jauh sebelum tragedi kapal di Italia ini. Karena setelah diteliti lebih dalam, wabah pes ini berkemungkinan udah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi di dataran Eropa. Dan di awal tahun 1340-an pun ternyata wabah ini itu sudah pernah menginfeksi Cina, India, Persia, Suriah, dan bahkan sampai ke Mesir juga. Itu udah pernah kena. Dan yang seperti kita tahu dari tulisan, film, ataupun lukisan Eropa, di sekitar zaman medieval atau abad pertengahan itu kan kehidupan manusia tuh masih deket banget sama yang namanya pertanian dan juga peternakan, since itu kan sumber income mereka. Jadi dari mulai hasil panen, kayak bahan makanan dan juga hewan ternak kan pasti disimpannya juga di dekat rumah. Dan memang di gudang yang cukup terbuka.
Nggak ada label kulkas ataupun gudang tertutup khusus makanan yang membuatnya menjadi higienis. Atau bahkan masih kotor banget lah pada saat itu. Jadi emang segitu kotornya kan era-era medieval ya. Makanya dari situ bisa kita bayangin sebanyak apa hama kayak tikus yang ada di gudang-gudang hasil panen, kayak mungkin ada di gandum atau buah-buahan yang akhirnya dikonsumsi sama manusia. Nah, dari fakta tadi, kita juga harus tahu kalau mayoritas daerah Eropa itu masih menganut sistem feudalisme atau tuan tanah lah bisa dibilang. Jadi kan pasti kelas pekerja atau yang biasa kasarnya tuh waktu itu dikenal dengan istilah peasants atau budak ya. Itu pasti jauh lebih banyak daripada tuan tanahnya tentunya. Makanya kita bisa bayangin seberapa banyak orang yang tinggal di tempat tinggal yang bisa dibilang kotor sekali daripada rumah tuan tanah yang harusnya berlokasi lebih jauh dari hewan dan juga kebun tadi. Karena kalaupun tuan tanahnya bukan orang jahat, kan tentunya para pekerjanya tetap harus tinggal di dekat hewan ternak. Jadi kalau misalnya ada masalah kayak binatang buas atau gimana yang mengancam ternak, tentunya bisa cepat diurusin sama para budak ini. Jadi tentunya mereka punya kemungkinan untuk mendapatkan penyakit ini lebih besar dibanding tuan tanahnya. Dan kebetulan jumlah mereka jauh lebih banyak. Dan kelas pekerja ini kan juga pasti sering ketemu sama masyarakat luas dan juga para majikannya pergi ke pasar kali gitu kan. Makanya di pandemi Black Death ini, semua orang dari kelas sosial ekonomi rendah maupun tinggi itu akhirnya sama-sama terdampak. Karena memang penularannya cepat banget dan banyak banget media penularannya. Dari gigitan kutu, tikus, hewan yang terinfeksi, sampai penularan dari sesama manusia melalui droplets di udara dan juga kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Bahkan sampai ke daerah Afrika, Rusia, dan juga daerah Asia. Yang secara langsung akhirnya menyebabkan memperlambat perputaran ekonomi karena pekerjanya sendiri semuanya terdampak penyakit ini. Sama lah kayak kita pas awal-awal pandemi si COVID-19 gitu ya. Dan orang-orang yang terinfeksi ini itu memiliki gejala seperti demam, menggigil, muntaber, dan juga gejala-gejala yang sangat asing bagi mereka seperti misalnya pembengkakan bagian ketiak dan juga area dekat selangkangan yang ukurannya bahkan sampai bisa segede buah apel. Jadi ini gede banget. Dan orang-orang yang terjangkit PES ini mayoritas tuh ditangani dengan cara pengobatan yang bisa dibilang sangat kasar dan sama sekali nggak klinis kalau misalnya kita mengacu pada standar hari ini. Karena pada waktu itu banyak tabib-tabib atau bisa dibilang dokter lah ya, ada yang jadi-jadian juga gitu kan, yang ngobatin pembekakan mereka itu dengan cara disayat atau ditusuk paksa supaya lukanya kempes. Padahal kalau sekarang tentunya dilarang pastinya. Nah tapi kan jelas itu bukan cara yang benar buat menangani penyakit PES ini. Dan malah berkemungkinan besar buat memperparah infeksi yang udah ada di kulit para pasiennya ini. Dan udah pasti juga mereka semua karena dari tahun 1348 sampai 1349 tingkat kematian para penyewa lahan aja ada di sekitar 40-70%. Jadi emang tinggi banget tingkat kematian dari tragedi Black Death pada saat itu. Itu dari angka penyewa lahan doang. Akhirnya intinya yang punya duit lah gitu. Karena bahkan orang-orang yang berimigrasi ke tempat yang sepi pun itu tetap berkemungkinan besar buat tertular dari hewan-hewan ternak mereka yang tidak sengaja terinfeksi bakteri PES ini. Jadi ini udah benar-benar kayak hukuman Tuhan gitu ya. Azab ini kalau bisa dibilang ya. Makanya semenjak terjadi tingkat kematian setinggi itu di masyarakat luas, mulai banyak bermunculan pandangan soal wabah PES yang sekarang kita kenal dengan julukan Black Death ini. Terutama dari sudut pandang agama. Karena waktu itu kan nggak ada yang bisa ngejelasin secara biologis, ini rare banget. Seperti kebanyakan pemuka agama yang kadang-kadang juga suka misleading gitu ya. Di masa itu pun tentunya lebih banyak lagi misleading. Karena banyak yang beranggapan kalau wabah PES ini itu adalah hukuman dari Tuhan atas keserakahan, perbuatan zina, sampai juga perbuatan-perbuatan klinik yang semua itu mereka anggap sebagai hal quote-unquote duniawi. Jadi berdosa gitu. Tapi di sisi lain, itu juga ngebuat seluruh masyarakat itu jadi cenderung menjauhi diri dari society dan juga jadi egois banget. Bahkan waktu itu para dokter dan tabib itu juga udah nggak mau ketemu sama pasien-pasien yang sakit dan mengalami wabah Black Death ini. Dan bahkan para pastor yang ada di masa itu juga nggak mau ngelakuin ibadah kematian. Atau bahkan ngedoain pasien-pasiennya yang udah sekarat. Gue nggak tahu lah ini pendeta-pendeta ini ngelayanin siapa, gue nggak ngerti. Tapi memang kalau kita yang udah hidup di masa sekarang dan tahu gimana bahayanya kontak fisik sama seorang pasien yang penyakitnya cukup menular kayak gini, ya sebenarnya pasti juga bakal ngakuin hal yang sama juga sama orang-orang pada zaman dulu. Siapa juga gitu kan yang mau ikutan ketularan, apalagi penyakitnya belum diketahui sama sekali penyebab dan cara mengobatinya gitu ya. Dan memang benar waktu itu banyak banget dokter dan relawan yang sebenarnya masih berusaha, ada orang-orang baik ya pada kala itu ya, yang akhirnya memang malah meninggal bersama dengan pasien yang mereka rawat. Dan jerih payah mereka dengan pengetahuan seadanya juga akhirnya bisa dibilang sia-sia secara medis, karena nggak menghasilkan apapun, justru malah menambah korban. Nah karena memang di tahun 1349 para dokter ini juga masih nggak tahu apa penyebab orang-orang bisa sembuh ataupun meninggal atas penyakit ini. Jadi benar-benar misterius banget penyakitnya.
Dan dari pandangan agama tadi, sebenarnya muncul pandangan baru juga seiring berjalannya waktu. Karena dengan adanya sebuah asumsi atau kepercayaan ini semua adalah hukuman dari Tuhan, orang-orang sebenarnya mulai memikirkan kembali logika tersebut atau pemikiran tersebut. Dan merasa bahwa kalau misalnya ini adalah hukuman buat orang-orang yang berdosa, kenapa pemuka-pemuka agama dan jemaat-jemaat yang rajin beribadah itu tetap bisa mati karena penyakit ini. Dan bahkan malah jadi gampang tertular penyakit setelah ngelakuin ibadah yang sifatnya berkumpul seperti misalnya kebaktian. Sama yang terjadi di Korea Selatan pada kala itu atas penyebaran COVID juga. Nah karena waktu itu memang orang-orang dianggap religius yang taat beragama, taat berpuasa, dan bahkan yang sampai niat beli jimat ke Hokian pun ujung-ujungnya juga tetap sakit dan mayoritas juga akhirnya meninggal juga. Maka dari itu mulai terbentuk pandangan skeptis terhadap agama yang ada. Jadinya malah muter balik nih semuanya. Dan gak sedikit juga orang yang beranggapan kalau Black Death ini cukup berkontribusi terhadap gerakan Renaissance yang kala itu juga sudah mulai berkembang secara perlahan. Nah dengan adanya pandangan baru soal agama ini, logika dan rasionalnya gitu ya, mulai banyak juga persekusi yang terjadi kepada masyarakat. Terutama kaum Yahudi yang dianggap musuh orang Nasrani. Dan juga para wanita yang dianggap sebagai pembawa dosa. Karena mereka menganggap kaum Hawa itu yang menjatuhkan kaum Adam ke dalam dosa. Yang sebenarnya tidak juga sesimpel itu logikanya. Nah tapi di balik keterpurukan kan pasti selalu ada titik baliknya pasti. Cuma masalah waktu aja. Dan itu ada ketika pandemi pes ini mulai mereda di sekitar tahun 1353-an. Karena setelah merenggut sekitar 70-200 juta nyawa orang di seluruh wilayah dunia yang terdampak, akhirnya mulai bermunculan orang-orang yang sadar akan penyakit dan juga kesehatan. Dan para peneliti juga mulai bermunculan untuk mendalami ilmu soal genetik seseorang dan juga bakteri ataupun virus. Orang-orang juga mulai menambah tingkat kebersihan di rumah sakit, kesadaran soal social distancing, pentingnya karantina, sampai kesadaran kebersihan diri seperti mencuci tangan. Nah kita yang sekarang lagi di masa pandemi kayak gini dan bisa tertular penyakit lewat kontak fisik, itu juga harus rajin-rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer pastinya. Makanya gue selalu bawa Antis nih kemana-mana sebagai hand sanitizer gue. Karena Antis juga emang udah terbukti jadi hand sanitizer nomor 1 di Indonesia yang bisa bikin kuman pecah mati dalam 4 detik aja. Dan Antis juga lembut dan gak kering juga di tangan kalian. Tinggal semprot ke tangan kalian terus gosok-gosok dan done. Tangan kalian udah bersih dari kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit di tubuh kalian. Dan wangi Antis yang jasmine tea ini juga udah enak banget. Nah jadi cara pemakaiannya juga gampang banget sebenarnya. Tinggal semprot sekitar 2 kali, terus kalian bisa gosok sekitar 4 detik. Dan kebetulan ini wangi jasmine tea ya, jadi emang secara wanginya ini alami banget dan gak nusuk di hidung sih. Jadi udah enak banget. Dan selain bersih dan wangi juga, Antis ini juga berhasil berinovasi buat bikin hand sanitizer yang food grade, yang bisa kita pakai buat bersihin alat makan kita. Terutama kalau misalnya kita lagi makan di luar, tinggal semprot aja di alat makan kita, lap pakai tisu, dan beres. Alat makan kita udah bisa dipakai dengan aman. Karena di situasi pandemi kayak gini, kan kita bisa dibilang better cari aman dan selalu jaga kebersihan semua ya, dari mulai tangan sampai alat makan kita. Jadi menurut gue ini bisa dibawa kemana-mana dan menurut gue emang kudu harus dibawa kemana-mana kayaknya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke penyakit tadi ya. Dan memang selain menambah kesadaran-kesadaran orang tentang ilmu kesehatan dan juga penyakit gitu ya, pandemi Black Death ini tuh juga membangun kesadaran soal emansipasi wanita pada kala itu. Yang walaupun memang waktu itu yang membangun kesadaran itu juga agak ekstrim ya, dari Cult of the Virgin Mary. Tapi memang seiring berjalannya waktu, hak-hak perempuan dari mulai diperbolehkan memiliki tanah sampai hak untuk berbisnis sendiri itu mulai juga dianggap serius dan juga mulai diterapkan ke para wanita di masa abad pertengahan. Yang walaupun memang kalau kita ngomongin hak-hak ini ya sampai sekarang juga pasti masih diperdebatkan mau wanita ataupun pria soal gimana faktanya di lapangan. Tapi seenggaknya kesadaran itu mulai muncul dari yang tadinya jadi kaum yang benar-benar ditindas di masyarakat, akhirnya menjadi sebuah kaum yang cukup dihargai. Karena apa? Karena salah satunya Black Death ini, di mana wanita cukup berperan pada kala itu untuk masalah wabah ini. Dan satu hal lagi yang paling berdampak untuk kehidupan manusia setelah pandemi Black Death ini juga ada dari sisi evolusi genetiknya. Karena setelah pandemi Black Death ini terjadi, para ahli yang meneliti tentang hal ini mendapatkan data bahwa pandemi Black Death ini itu memicu evolusi genetik pada manusia yang terdampak. Karena dari riset yang ada, dari 516 sampel mayat zaman medieval yang ada di daerah Denmark dan juga London, terdapat 4 gen yang terbukti bisa membantu orang-orang yang selamat dalam melawan bakteri Yersinia pestis. Jadi bisa dibilang kita cukup bisa kebal ya dari penyakit-penyakit kayak ini ya. Dan tapi di sisi lain,
4 gen ini juga bikin orang-orang zaman sekarang rentan terhadap penyakit autoimun, terutama yang menyebabkan radang sendi jangka panjang. Jadi memang ini udah jadi seperti seleksi alam lah, dimana satu generasi kena penyakit dan ada yang survive, dan di masa depan yang nggak tahu berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun gitu mungkin ya, para survivor ini juga bakal rentan sama penyakit lain, dan akhirnya bakal ada evolusi gen lagi yang ngebantu generasi-generasi selanjutnya lagi untuk bertahan. Masih banyak lagi sebenarnya titik balik masyarakat dunia di masa post-pandemic dari Black Death ini, mulai dari kesetaraan gender dan kawan-kawannya, terutama juga di Eropa. Banyak evolusi yang terjadi di Eropa karena Black Death ini. Karena dari mulai keadilan kelas pekerja sampai seperti yang gue bilang tadi soal Renaissance, dan banyak perubahan lain juga yang terjadi di wilayah pandemi Black Death terjadi saat itu, yaitu semuanya berubah karena sebuah pandemi yang cukup panjang durasinya ini. So itu dia cerita gue soal Black Death. Sebuah penyakit atau wabah yang akhirnya bisa merevolusi banyak hal karena sebuah perjalanan yang terjadi dari segi para penggiatnya, dari wanita juga banyak, dari eranya juga banyak. Jadi memang ini sebuah era yang benar-benar merubah banyak hal dan tatanan sistem pada kala itu, dan seperti yang kita terjadi saat ini juga, COVID juga berhasil mengubah banyak sistem di dunia ini. So itu hanya bisa gue sampaikan. Kalau misalnya kalian punya komentar terkait dengan wabah kali ini, silahkan drop di kolom komentar. Kalian bisa like, share, dan subscribe juga kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa kalau misalkan kalian mau kasih gue rekomendasi soal video-video selanjutnya yang bisa gue bahas. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it